Berikut ini sikap-sikap yang diperlukan dalam bekerja sama. Yang pertama, menghargai orang lain. Lalu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Berikut ini sikap-sikap yang diperlukan dalam bekerja sama. Yang pertama, menghargai orang lain. Lalu, membagikan ide kita kepada teman-teman saat bekerja sama. Yang berikutnya, menerima pendapat orang lain dengan terbuka. Dan yang terakhir, menerima hasil kerjasama dengan lapang dada. Selanjutnya, ayo kita amati gambar dan baca teks berikut. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Berikutnya, coba adik-adik jawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Di mana Udin, Edo, dan Beni adalah sahabat ya, tetap bersahabat dan bekerja sama walaupun berbeda keyakinan dan budayanya. Coba bagaimana pendapatmu? Lalu yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Nah, jika belum pernah, coba kamu tuliskan sikapmu jika suatu saat kamu mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Nah, ini coba tuliskan apa yang dapat kamu pelajari dari cerita tersebut. Masih ingatkah kamu tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Hal penting apa yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Coba diskusikan dengan teman secara berpasangan. Kalau kamu belajar di rumah, kamu bisa mendiskusikannya dengan orang tua atau saudara. Setelah itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Baca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berkali-kali, hingga kamu mengetahui kesan umum atau inti tulisan tersebut serta maksud dari sudut pandang penulis naskah tersebut. Yang berikutnya, mencatat gagasan utama. Nah, setelah kamu menemukan gagasan utama, kamu catat gagasan utama tersebut untuk menyusun ringkasannya. Lalu yang ketiga, gunakan kalimat baru. Dengan menggunakan inti teks dan menyesuaikan urutan isi, gambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Kemudian untuk ketentuan tambahannya,
yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, lalu meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Kakak contohkan untuk yang paragraf pertama. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Untuk gagasan pokok paragraf 1 yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga untuk paragraf 1 dapat kita buat ringkasannya dengan mengembangkan gagasan pokoknya yaitu menghias kelas dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama. Udin dan teman-temannya datang ke sekolah untuk menghias kelas. Mereka sudah berbagi tugas dalam kegiatan tersebut. Untuk yang paragraf selanjutnya, silakan adik-adik coba kerjakan secara mandiri. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.